Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Ya, selama 1 minggu Tuhan pasti memberkati saudara semua. Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi, Tuhan memelihara kita. Memberikan kepada kita berkat jasmani dan juga berkat rohani. Dan saat ini bagian kita untuk datang beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap seluruh keberadaan kita. Kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita persiapkan hati kita semua. Mari kita bangkit berdiri. Oh, haleluya, haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Engkau adalah Tuhan yang dapat diandalkan dalam segala keadaan apapun dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk semua penyertaan-Mu, untuk semua berkat-berkat-Mu, untuk semua perlindungan-Mu kepada kami. Selama 1 minggu Tuhan, Engkau sudah menyertai kami. Dan saat ini bagian kami mau datang kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Oleh karena itu layakkan kami semua oleh darah Yesus. Kuduskan kami semua sehingga boleh kami layak datang ke hadirat Tuhan, menghadap Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya, haleluya. Jadilah ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sungguh hanya karena kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan kita masih bisa beribadah pada pagi hari ini. Mari di tengah badai yang bergelora kita mau merasakan kasih setia Tuhan. Kita mau terima sukacita surga, karena itulah yang menjadi kekuatan bagi jiwa kita pada saat-saat sekarang. Kita mau angkat pujian ini, terima sukacita surga. Rasakan kasih-Nya di tengah badai.
saatnya kita akan memuji Tuhan lagi. Tuhan kita maha besar, Tuhan kita maha kuasa, Dia Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Kita mau angkat pujian ini, Tuhanku maha besar. Segala kuasa tunduk dalam kuasa Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, kita mau menyembah Tuhan. Mujizat masih ada. Ya, Tuhan itu begitu ajaib bagi hidup kita, saudara. Tidak ada yang tak mungkin bagi Tuhan. Tuhan yang telah berfirman dan menciptakan semuanya. Tuhan itu begitu ajaib bagi kita. Dia sanggup menyembuhkan kita. Dia sanggup memulihkan jiwa kita. Kita mau angkat pujian ini. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Ada yang tak mungkin bagimu.
mengalami pergumulan atau sedang merasa sakit, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan sakitku Tuhan. Engkau sanggup memulihkan jiwaku. Engkau tetap sama Tuhan. Kuasamu tetap sama Tuhan Yesus, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, penyakitku, jiwaku sudah sembuh. Terima kasih Tuhan. Kita mau angkat pujian ini lagi. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Amin. Mujizat masih ada dalam hidupku. Katakan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Shalom, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, silakan transfer ke rekening bendahara gereja yang tertera pada video ini. Detail rekening persembahan juga sudah ditaruh pada deskripsi video ini, maupun seluruh media sosial GKKD Cibogo, seperti YouTube, Facebook, dan juga Instagram. 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi, mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Biarlah dengan iman kita katakan, yang sakit sudah sembuh, baik fisik kita, baik jiwa kita. Kita percaya Tuhan itu ajaib. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang kita semuanya untuk bangkit berdiri. Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan itu sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, dari semula Tuhan telah menetapkan hidup kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Dan semua rancangan Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita, bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita mau angkat pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan. Dari semula telah Kau tetapkan
Salam. Sekarang hari Minggu tanggal 10 Januari 2021. Kita kembali berjumpa, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena kasih Tuhan, karena kemurahan-Mu boleh mengizinkan kami Tuhan bersama-sama beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Itu semua karena kasih-Mu, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Kami boleh Tuhan saat ini mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk boleh mengurapi kami semua. Hamba yang menyampaikan, biar Tuhan yang menolong. Demikian juga Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Semua kami, biar Roh Kudus yang mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, topik khotbah pada pagi hari ini adalah mengenai masa depan. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Dan saya percaya bahwa tahun ini adalah tahun di mana banyak tanda tanya besar. Karena biasanya demikian, saudaraku. Ketika memasuki tahun yang baru, biasanya ada tanda tanya besar. Kira-kira apa yang akan terjadi pada tahun ini? Ada banyak orang yang berspekulasi, ada banyak orang yang memperkirakan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tapi minggu yang lalu saya katakan, apapun kata dunia, apapun kata sekitar kita, kiri kanan, mau dikatakan tahun ini adalah tahun kesulitan, tapi bagi kita anak-anak Tuhan, tahun ini adalah tetap tahun berkat Tuhan. Karena demikianlah janji Tuhan bagi kita anak-anaknya. Tuhan akan memberkati kita. Tidak dilihat seperti apa situasinya. Situasi apapun itu. Tetap berlaku firman Tuhan bagi kita. Bahwa Tuhan akan memberkati kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau kita takut akan Tuhan, maka firman Tuhan berlaku bagi kita. Saudaraku, ada salah satu misteri dalam kehidupan manusia, yaitu mengenai masa depan. Karena masa depan itu sesuatu hal yang belum tahu seperti apa nanti akan terjadi. Itu adalah sesuatu hal yang misteri bagi manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang ini, saudaraku, orang ingin untuk mengetahui masa depannya. Mereka tidak sabar untuk melewati proses demi proses dalam hidupnya. Mereka langsung ingin mengetahui seperti apa nanti masa depan saya. Karena begitu penasaran yang luar biasa. Maka ada banyak orang yang akhirnya mereka pergi kepada orang tanda kutip, orang-orang pintar. Yang bisa menerawang sehingga mereka secara tidak langsung mengandalkan dunia, mengandalkan orang lain. Sementara firman Tuhan mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oleh karena itu, saudaraku, kalau kita mau melihat masa depan, mari kita datang kepada Tuhan. Karena sudah sangat jelas di dalam firman Tuhan, masa depan kita itu sungguh ada.
Jadi kalau firman Tuhan mengatakan bahwa masa depan kita sungguh ada, tidak perlu lagi kita menjadi penasaran. Mari kita pegang firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan itu adalah fakta yang sangat nyata dalam hidup kita. Kita coba lihat di dalam Amsal 23 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, saya baca untuk kita Amsal 23 ayatnya yang ke-17. Janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Ya, di garis bawahi tadi, senantiasa. Ya, Tuhan mau supaya kita takut akan Tuhan senantiasa. Tidak ada istilah mood di dalam mengikut Tuhan. Jadi kita harus selalu mood di dalam mengikut Tuhan. Penuh dengan semangat, bergairah selalu dalam mengikut Tuhan. Saya baca ayatnya yang ke-18. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi firman Tuhan sudah sangat jelas mengatakan bahwa kita memiliki masa depan. Masa depan itu artinya adalah masa depan yang penuh harapan, penuh yang baik. Ya, sama dengan tanah Kanaan, saudaraku, yang penuh susu dan madunya. Demikianlah masa depan kita yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Dan itu adalah pasti. Jadi tidak ada keraguan lagi mengenai masa depan kita, saudaraku. Nah, sekarang bagaimana kita sampai ke masa depan? Ada banyak orang, saudaraku, ketika dia menjalani hidupnya, dia mau langsung ke tujuannya. Dia fokus ke tujuan. Nah, inilah banyak orang yang akhirnya tersesat di tengah jalan. Sama seperti orang-orang Israel. Ketika mereka fokus ke tujuan mereka, yaitu ke tanah Kanaan. Ada banyak orang akhirnya tersesat di tengah-tengah perjalanan mereka. Karena bayangkan, saudaraku, sudah sangat jelas Tuhan kasih kepada orang Israel bahwa mereka akan masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Itu adalah masa depan mereka. Sangat jelas. Penuh dengan susu dan madunya. Masa depan yang indah. Luar biasa. Dan mereka sangat happy, mereka sangat senang mendengarnya. Tapi mereka belum mengalaminya. Mereka belum menggapainya. Mereka masih dalam perjalanan menuju masa depan mereka. Tapi sekali lagi, karena mereka fokus ke tujuan mereka, sehingga mereka melupakan proses perjalanan itu. Sampai-sampai mereka akhirnya marah kepada Musa. Dan mau membunuh Musa. Melempari Musa dengan batu. Karena sudah cukup lama mereka dalam perjalanan. 1 bulan bagi mereka sudah lama, 1 tahun lama, 2 tahun mereka tunggu. Belum kejadian tanah Kanaan. Masa depan yang mereka nantikan, yang mereka impikan belum datang, belum sampai ke sana. Itu sebabnya orang-orang Israel mencak-mencak, marah luar biasa kepada Musa. Engkau menipu kami. Sampai demikian kata-kata mereka kepada Musa. Engkau berkata bahwa kami akan dibawa ke tanah Kanaan. Mana? Ini sudah 1 tahun, ini sudah 2 tahun. Sudah 10 tahun, sudah 20 tahun, 30 tahun. Begitu lama sekali.
Mereka marah luar biasa. Dan inilah orang-orang, saudaraku, ketika mereka fokus kepada masa depan, sesuatu hal yang baik yang mereka dambakan, mereka fokus ke sana, tapi mereka melupakan proses perjalanan untuk masuk ke masa depan. Nah, inilah orang-orang yang akhirnya bisa tersesat di tengah jalan, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita untuk melihat proses perjalanan dalam hidup kita. Karena yang paling penting adalah kita bisa melewati proses demi proses dalam hidup kita menuju masa depan. Jangan hanya enaknya saja. Kita maunya instan, langsung sampai di masa depan. Kita tidak mau melewati proses. Padahal Tuhan mau kita melewatinya, saudaraku. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat banyak orang akhirnya mereka tergelincir. Sehingga mereka tidak sampai ke masa depan yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Oleh karena itu, saudaraku, seperti firman Tuhan katakan, kalau engkau mau masuk ke masa depan, engkau mau menggapai masa depanmu yang gilang gemilang itu, masa depan yang cemerlang dalam hidupmu, firman Tuhan minta supaya jangan pernah iri kepada orang-orang berdosa. Jangan pernah iri kepada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya. Karena mereka mungkin melakukan banyak kecurangan dalam hidupnya. Jangan pernah. Tapi Tuhan katakan supaya kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Nah, inilah yang kita harus miliki untuk kita bisa masuk ke masa depan yang penuh harapan itu. Kalau dalam proses hidup kita takut akan Tuhan, berarti artinya adalah kita tidak sombong, saudaraku. Kita benar-benar tulus untuk menjalani hidup kita. Tulus itu artinya dia menerima apa saja proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Dia tulus. Dia tidak berontak. Tidak seperti orang-orang Israel. Mereka berontak kepada Musa. Mereka berontak kepada Tuhan. Mereka tidak tulus menjalani proses. Nah, kalau kita tulus, saudaraku, menjalani proses hidup kita, maka kita akan sampai ke masa depan. Ya, kita akan sampai ke masa depan, saudaraku. Dan pastikan, yakinkan dirimu bahwa saudara saat ini sudah memiliki masa depan yang penuh harapan itu. Tuhan sudah mempersiapkannya. Sudah ada masa depan itu bagi saudara. Tinggal bagaimana saudara bisa mencapainya. Bagaimana saudara bisa merengguhnya. Bagaimana saudara bisa meraihnya, memegangnya. Jangan menggunakan
apapun yang menjadi kekuatan dunia ini, Tuhan mau supaya kita mengandalkan Tuhan satu-satunya. Ketika kita, saudaraku, mengandalkan Tuhan di dalam proses demi proses perjalanan hidup kita menuju masa depan, maka saya percaya kita akan dengan tulus menjalaninya. Kalau kita tulus menjalaninya, maka ada sukacita yang luar biasa, saudaraku. Tidak ada sesuatu hal yang berat ketika kita menjalaninya. Karena ada hati yang tulus, hati yang penuh sukacita. Itulah yang kita miliki. Dan saya percaya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya tidak ada lagi iri hati kepada orang lain. Dia tulus. Seperti apapun prosesnya, dia jalani dengan sukacita. Dia tidak memandang melihat rumput tetangga lebih hijau. Tidak. Itu adalah konsep dunia. Tapi konsep orang yang tulus hati, saudaraku, dia bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan dalam hidupnya. Itulah orang yang tulus. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang nanti akan masuk ke tanah perjanjian itu. Orang yang akan bisa meraih masa depan yang penuh harapan itu. Dan dikatakan, saudaraku, di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-37 saya baca untuk kita. Mazmur 37 ayatnya yang ke-37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudaraku, orang yang tulus. Apakah kita orang yang tulus? Ketika kita boleh bersekutu dengan saudara seiman, apakah kita tulus mengasihi saudara kita seiman? Atau ada sesuatu hal di dalam diri kita, maksud tertentu, atau udang di balik batu. Ada maksud tertentu atau kita tulus mengasihi saudara kita. Kalau ada udang di balik batu, berarti kasih kita tidak tulus, saudaraku. Nah, inilah yang harus kita miliki, saudaraku. Kasih yang tulus. Seperti apapun sikap orang kasar, kata-katanya mungkin menyinggung perasaan kita, tapi kita tetap mengasihi dia. Bukan karena dia baik, bukan karena dia banyak memberikan sesuatu kepada kita, tapi apapun, seperti apapun sikap orang lain, kita tetap mengasihi dia. Nah, inilah sesuatu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, yaitu ketulusan. Ketika kita mengasihi sesama kita, kita tulus mengasihi mereka. Saudaraku, yang kedua adalah jujur. Nah, ini sangat penting. Kita harus jujur dalam hidup kita. Kita harus jujur. Jangan kita mengatakan sesuatu yang tidak benar. Tapi mari kita mengatakan sesuatu yang benar. Ya, kalau iya, katakan iya.
Kalau tidak, katakan tidak. Itulah orang jujur. Yang di luar itu berasal daripada si jahat. Di luar itu berasal daripada si jahat. Tapi kalau kita mau berkata jujur, mari kita jujur. Sikap kita dalam mengikut Tuhan, apakah kita sudah jujur, saudaraku? Kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Apakah kita sudah jujur dengan kata-kata kita? Kita mengasihi Tuhan. Kita sayang kepada Tuhan. Kita mencintai Tuhan. Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara sudah jujur dengan kata-kata itu? Sebab saudaraku, pernah di dalam Alkitab dikatakan bahwa orang Israel menipu Tuhan. Tuhan berkata kepada orang Israel, kamu menipu aku. Karena orang Israel tidak jujur kepada Tuhan, saudaraku. Akhirnya Tuhan membukakan sesuatu kepada orang Israel. Engkau menipu aku. Orang Israel bingung. Apa yang kami tipu, Tuhan? Bukankah selama ini kami sudah beribadah kepadamu? Bukankah selama ini kami sudah melakukan apa yang Tuhan mau? Yang Tuhan kehendaki? Tapi Tuhan tetap berkata kepada orang Israel, kamu sudah menipu aku, hai kamu semua bangsa, seluruh bangsa. Lalu Tuhan terus terang kepada orang Israel, kenapa? Tuhan menjawab, karena masalah persembahan persepuluhan, saudaraku. Nah, ini sesuatu hal yang sensitif di mata Tuhan. Jadi kalau kita jujur, kita mengikut Tuhan, kita mengasihi Tuhan, hal yang sepele, hal yang sangat kecil mengenai persepuluhan, Tuhan katakan, engkau menipu aku. Kita bisa hebat luar biasa. Ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, sepertinya luar biasa, urapan sepertinya hebat. Suara kita melengking luar biasa. Ketika kita berdoa, sepertinya hebat luar biasa. Tapi Tuhan katakan, kamu menipu aku. Mengenai persembahan persepuluhan. Nah, ini adalah sesuatu hal yang Tuhan mau, saudaraku. Kita jujur dalam mengikut Tuhan. Sesuatu hal yang sangat mudah untuk dilakukan. Tapi bagi kita sepertinya sulit untuk melakukannya. Saudaraku, mari kita coba lihat firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayatnya yang ke-8 ya, saya baca untuk kita. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Tuhan menjawab, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayatnya yang ke-9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Coba kita lihat 11. Ayatnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-10, maaf. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan?
Nah, saudaraku, ini adalah gambaran daripada orang-orang mengikut Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak jujur. Mereka tidak jujur melakukan firman Tuhan. Mereka berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi tidak jujur dalam hal persepuluhan. Mereka menganggap remeh mengenai persembahan persepuluhan, saudaraku. Sama dengan orang Israel. Apakah saudara yang saat ini mendengarkan firman Tuhan, melihat persembahan persepuluhan ini sesuatu hal yang sepele dalam hidupmu? Kalau engkau mau diberkati Tuhan, saudaraku, jangan pernah andalkan uangmu. Jangan pernah andalkan kekayaanmu. Tapi andalkan firman Tuhan. Berkali-kali saya katakan, saudaraku, karena Tuhan mau di tahun ini, Tuhan mau mencurahkan berkat-Nya bagi kita. Tapi kalau engkau takut mempersembahkan persepuluhanmu kepada Tuhan, engkau takut memberikan uangmu kepada Tuhan, bagaimana bisa Tuhan memberikan berkat-Nya kepadamu? Tidak mungkin. Engkau tidak percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mencurahkan berkat-Nya kepadamu? Itu sebabnya saya menggugah hati saudara. Apakah saudara menganggap remeh mengenai persembahan persepuluhan? Tuhan sangat tegas. Tuhan sangat tegas kepada orang Israel, saudaraku. Tuhan begitu murka luar biasa kepada orang Israel karena mereka menganggap sepele mengenai persembahan persepuluhan. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada mereka, kamu semua penipu. Kaget. Orang Israel kaget luar biasa, saudaraku. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita semua anak-anak Tuhan. Tuhan tidak melihat persembahan persepuluhanmu jumlahnya berapa. Tuhan tidak melihat jumlahnya. Tapi Tuhan mau melihat kejujuran hatimu, saudaraku. Tuhan mau melihat kejujuran hatimu. Kalau kita jujur kepada Tuhan, kita jujur kepada diri kita sendiri, maka kita akan memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Itu sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Saya, saudaraku, berulang-ulang menekankan hal ini. Karena ketika kita mengikut Tuhan, tapi kita menyepelekan ini, meremehkan persembahan persepuluhan. Jangan sampai kita nanti akhirnya terkutuk, saudaraku. Seperti Tuhan berkata kepada orang Israel. Mari kita evaluasi diri kita. Mari kita lihat apakah selama ini, saudaraku, bagi kita sangat berat memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kalau kita masih berat memberikan persepuluhan kepada Tuhan, berarti sama. Tuhan juga berat untuk memberikan berkat-Nya kepada kita. Dia begitu susah hati untuk memberikan berkat-Nya kepada kita. Tapi kalau kita senang memberikan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan senang mencurahkan berkat-Nya kepada kita. Maka Dia akan sangat senang, saudaraku,
untuk memberkati kita dengan berlimpah-limpah. Itu satu garis. Itu sepadan, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, mari semua kita yang selama ini mungkin agak enggan untuk memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Selama ini kita beribadah secara online. Mungkin ada yang kesulitan untuk memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Tapi sudah diberitahukan di grup, sudah diberitahukan pada saat ibadah, rekening gereja, rekening bendahara gereja. Tinggal kita mau atau tidak, mau taat atau tidak, untuk mempersembahkan persepuluhan kita kepada Tuhan. Gak boleh kita main-main dalam hal ini. Gak boleh kita menganggap ini sesuatu hal yang biasa-biasa. Sekali lagi saya katakan, bukan jumlahnya. Berapapun itu, mau 10.000, mau 25.000, mau 30.000, mau 50.000, mau 100.000. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu, sekali lagi, bukan melihat jumlahnya. Kalau hatimu begitu luas memberikan persembahan, bersepuluhan kepada Tuhan, maka itulah yang Tuhan lihat. Engkau bersuka cita memberikannya. Engkau tulus memberikannya. Bukan dengan paksaan memberikannya. Nah, itu sikap kita. Itulah orang yang takut akan Tuhan, saudaraku. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Ketika kecil, mungkin bagi saudara, kecil, ngapainlah dikasih kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah memandang jumlahnya, sekali lagi. Tapi ketika engkau diberkati berlimpah, dan engkau mau memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, jumlahnya tidak kecil lagi. Jumlahnya sudah cukup besar. Tapi ketika engkau mau memberikannya kepada Tuhan, engkau berpikir beberapa kali. Banyak pertimbangan-pertimbangan. Oh, sayang sekali ya persembahan persepuluhan ini. Wah, ini ada 1 juta, ada 2 juta, ada 3 juta, ada 5 juta, ada 10 juta, ada 100 juta. Engkau banyak pertimbangan. Berarti engkau belum tulus. Belum ada ketulusan di dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Hal yang sepele ini. Mari kita bereskan hal ini di hadapan Tuhan dengan diri kita. Kita boleh koreksi diri kita, evaluasi diri kita. Ini sebelum kita menginjakkan kaki lebih jauh lagi di tahun 2021 ini. Mari kita buat komitmen dalam diri kita, saudaraku. Untuk kita boleh jujur dalam memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita boleh tulus memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan katakan, orang-orang seperti ini akan memiliki masa depan. Saudaraku, sekali lagi saya mau mendorong saudara untuk boleh kita tulus, kita jujur, untuk boleh kita memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Ini adalah satu komitmen bagi kami, saudaraku. Saya dan keluarga tidak pernah absen dalam hal memberikan persembahan persepuluhan.
Itu adalah satu komitmen kami. Jumlahnya berapapun, saudaraku, tidak pernah kami hitung-hitungan mengenai jumlah. Berapapun itu. Mau 1 juta, mau 2 juta, 3 juta, 10 juta, 20 juta, 30 juta, 40, 50 juta, berapapun. Kami tidak pernah hitung-hitungan dalam memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Dan itu adalah Tuhan hargai. Tuhan hargai, saudaraku. Dan kami melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati, benar firman Tuhan. Kalau kita tulus dalam mengikut Tuhan, kita jujur dalam mengikut Tuhan, maka Tuhan memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu sangat jelas. Itu adalah janji firman Tuhan yang pasti akan diterima oleh anak-anaknya yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Di tengah-tengah situasi pandemi saat-saat ini, saya melihat bagaimana berkat Tuhan luar biasa, tangan Tuhan luar biasa, memberkati sampai berlimpah-limpah. Dan itu akan Tuhan genapi dalam hidup kita, saudaraku, di tahun 2021 ini. Asalkan kita mau takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita tulus, kita jujur untuk boleh kita mengikut Tuhan. Itu adalah pesan khusus yang saya mau sampaikan kepada saudara untuk minggu ini. Kita buat satu komitmen, setiap pribadi. Saya percaya Tuhan akan melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau Tuhan memberkati kami, maka saya percaya Tuhan juga akan memberkati saudara sampai berkelimpahan. Pasti karena Tuhan yang sama yang bekerja. Tuhan yang sama yang melakukannya. Dia Tuhan yang setia terhadap janjinya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya. Saudaraku, jangan pernah sekali lagi kita berpikir bahwa persembahan persepuluhan itu adalah hak kita. Kita yang mengaturnya. Saudaraku, kami juga, saya sebagai pemimpin, sebagai gembala saudara, tidak pernah kami berpikir demikian saya yang mengatur persembahan persepuluhan. Kami tidak. Kami serahkan semua kepada gereja. Kami transfer ke rekening gereja, ke rekening bendahara gereja. Biar bendahara yang mengolahnya. Dia yang mengelolanya, saudaraku. Jangan kita yang mengelolanya. Nah, ini kadang-kadang kita menjadi seperti orang hebat kita. Kita mencoba mengatur persembahan persepuluhan kita sendiri. Oleh karena itu,
Mari semua kita selama ini seperti apa kita, hidup kita, apakah kita sudah tulus jujur memberikan persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan atau tidak. Tuhan tahu isi hatimu. Kalau ada sesuatu hal yang mungkin engkau mendengarkan firman Tuhan ini, engkau merasa salah di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan, minta ampun, minta maaf kepada Tuhan. Tuhan pasti akan mengampuni saudara. Dan buatlah satu komitmen mulai saat ini ke depan. Setialah untuk boleh mempersembahkan persepuluhan saudara kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi hal yang sangat mendasar saya katakan. Untuk bisa kita meraih berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Untuk kita bisa meraih masa depan yang dahsyat, yang luar biasa, yang penuh harapan, yang penuh madu, susu dan madunya. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, untuk hari ini ke depan, jangan pernah menahan apa yang menjadi hak Tuhan. Jangan sampai engkau menahan apa yang menjadi hak Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan murka kepada saudara. Oh haleluya. Ini adalah sesuatu hal yang menjadi peringatan bagi kita semua. Peringatan bahwa Tuhan mau untuk memberkati kita sampai berlimpah-limpah. Tapi Tuhan berikan peringatan ini. Karena barangkali selama ini ada banyak di antara kita yang melalaikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Itu sebabnya hati saya tergerak untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Mengingatkan ini kembali kepada kita semua. Supaya benar-benar firman Tuhan digenapi tahun 2021 adalah tahun berkat Tuhan bagi kita semua. Supaya itu tidak menjadi omong kosong. Tapi benar-benar tahun 2021 menjadi tahun berkat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara tidak tahu nomor rekening bendahara gereja, boleh bertanya kepada bendahara gereja, yaitu Ibu Nebahu. Jangan sungkan-sungkan. Bisa telepon, bisa WA. Oh haleluya, haleluya. Saya melihat saudaraku, orang-orang yang setia, dia tulus, dia jujur dalam memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Tidak menyunat sana sini, dia benar-benar jujur memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan memberkati orang itu. Saya melihat diberkati luar biasa. Tidak menyangka. Berkat Tuhan luar biasa dicurahkan bagi orang yang sungguh-sungguh tulus, jujur untuk memberikan persepuluhannya kepada Tuhan. Saudaraku, ini adalah pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita tutup ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita
respon firman Tuhan. Oh haleluya Yesus. Saudaraku, engkau sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada pesan khusus yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Yaitu proses dalam menjalani kehidupan ini. Untuk boleh memasuki masa depan yang penuh harapan. Apakah saudara akan tulus menjalaninya? Apakah saudara akan tulus jujur menjalaninya? Atau saudara mungkin selama ini ada banyak hal di mana saudara tidak tulus, di mana saudara tidak jujur dalam menjalani kehidupan saudara dalam mengikut Tuhan. Mari kita evaluasi. Saya katakan tadi contoh yang sangat sederhana, yaitu mengenai persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Apakah selama ini saudara sudah tulus, sudah jujur memberikan persepuluhan saudara kepada Tuhan? Atau saudara mungkin menyunat, memotong, dan lain-lain. Sehingga saudara tidak jujur memberi persepuluhan saudara kepada Tuhan. Jangan sampai terjadi, saudaraku, seperti halnya ketika di dalam perjanjian baru, ada orang jemaat yang membawa persembahan persepuluhannya kepada Petrus. Tapi mereka tidak jujur mengatakan persembahan persepuluhannya. Mereka berikan persembahan persepuluhannya, mereka berikan. Tapi mereka tidak jujur dengan jumlahnya. Sehingga apa yang terjadi? Mereka mendapatkan hukuman dari Tuhan. Mereka pada saat itu juga nyawanya diambil daripada mereka. Karena mereka tidak jujur dalam hal persepuluhan kepada Tuhan. Oh, dahsyat luar biasa hukuman Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita seperti itu, saudaraku. Mari setiap kita boleh semakin berkomitmen untuk kita tulus, boleh jujur memberi persepuluhan kita kepada Tuhan. Karena itu adalah bagian Tuhan, saudaraku. Itu adalah hak Tuhan. Jangan main-main dengan hal ini. Saya pikir Tuhan sangat serius dalam hal ini. Sangat serius. Dan kita juga harus serius melakukannya. Oh haleluya, haleluya. Mari saudaraku, semua kita untuk boleh membuat satu komitmen yang baru di awal tahun ini. Supaya boleh kita nanti sungguh-sungguh tahun ini menjadi berkat Tuhan bagi kita. Berkat Tuhan dalam pekerjaan kita. Berkat Tuhan dalam usaha kita. Berkat Tuhan dalam pendidikan kita. Apapun yang kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri semua. Kita mau akhiri ibadah kita, saudaraku. Oh haleluya, haleluya. Oh Jesus, thanks Lord Jesus. Thanks Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami.
Engkau mau supaya boleh kami Tuhan takut akan Tuhan. Engkau mau supaya kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Engkau mau supaya kami Tuhan tulus untuk boleh mengasihi Tuhan. Engkau mau supaya kami jujur dalam mengikut Tuhan. Tidak main-main Tuhan, tidak menganggap sepele hal-hal yang kecil. Termasuk dalam persembahan persepuluhan yang mungkin selama ini ada di antara kami yang tidak jujur Tuhan mengenai persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan ampuni Tuhan semua anak-anak-Mu Tuhan yang saat ini yang sudah membuat komitmen Tuhan, sehingga hari ini ke depan boleh Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk memberi persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Boleh Tuhan lebih tulus, lebih jujur Tuhan, transparan di hadapan Tuhan. Tolong Tuhan ampuni semua kami Tuhan yang mungkin selama ini Tuhan abai, lalai Tuhan dalam hal ini. Janganlah Engkau timpakan murka-Mu kepada anak-anak-Mu. Jangan Engkau timpakan kepada anak-anak-Mu Tuhan kutuk. Tapi biarlah Tuhan Engkau curahkan berkat-Mu yang berlipat kali ganda, yang berlimpah-limpah itu kepada anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Jesus, Tuhan, tolonglah Tuhan setiap anak-anak-Mu yang saat ini yang sudah membuat komitmen untuk setia dia memberikan persembahan persepuluhannya kepada Tuhan. Kuatkan Tuhan imannya, teguhkan imannya supaya dia tidak goyah lagi di masa mendatang ya Tuhan. Tolonglah Tuhan Yesus, meteraikanlah apa yang sudah keluar dari mulut anak-anak-Mu. Komitmen itu boleh Tuhan menjadi sesuatu hal yang nyata. Supaya boleh Tuhan terjadi apa yang ada Tuhan di dalam firman Tuhan Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat Tuhan bagi kami sampai berkelimpahan. Itu boleh tergenapi Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau dimanapun engkau berada. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Tuhan melindungi engkau ketika engkau di jalan, dijauhkan daripada setiap mara bahaya kecelakaan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan kami terus katakan ya Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami. Tuhan Yesus adalah tempat perteduhan kami. Darah Tuhan Yesus menyelimuti kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah kita di minggu yang akan datang. Haleluya, haleluya.